ucapkan doanya Mama ya. Yesus, selamat pagi. Terima kasih. Hari ini Lara sudah bangun. Sehat semua. Kami mau beraktivitas. Lindungi kami Tuhan. Amin. Yuk kita mandi yuk. Yes. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Yeay, selamat pagi. Asik deh, semuanya sudah mandi. Lara sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah, Sudah apa lagi ya? Sudah makan? sudah. Yeay, sekarang kita mau mulai sekolah minggu teman-teman. Yeay. Kita berdoa dulu ya. Oke, Tara mau tirukan? Mau. Ya, teman-teman tirukan juga ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, Yang baik. selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali Senang sekali. Tuhan pertemukan Selamat temukan Tara Tara dan teman-teman dan teman-teman mau sekolah minggu. mau sekolah minggu. Kami percaya Kami percaya Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih pagi nih. Enaknya kita olahraga dulu deh. Coba Tara punya ide nggak satu gerakan gitu? Gimana ya? Gimana? Tara mau gerakan yang pakai yang gimana? Yang gerakan olahraga gitu. Punya ide? Ya, gimana? Tara mau berdiri? Oke, silahkan. Gimana? Oke. Tara hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segarnya masih pagi nih. Cocoknya memang harus olahraga. Nah, teman-teman, jangan lupa karena sekarang itu lagi musim apa? Musim apa sekarang itu? Ada penyakit apa itu di luar? Corona. Iya, corona. Jadi harus jaga kesehatan, rajin olahraga. Terus apa? Makan yang sehat dan minum air putih. Yes, makan yang bergizi,
Karena kita ini kan saksinya Tuhan Yesus. Kita ini kan jadi anak terang. Jadi harus menjadi contoh yang baik. contoh yang baik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Wah, kok aku sendirian ya di sini? Kemana ya Mbak Dewani? Hai, halo Doraemon. Aku tadi denger kamu nyanyi, Doraemon. Kamu lagi seneng ya? Lagi sukacita ya, Doraemon ya? Iya, aku senang sekali hari ini. Karena hari ini hari Minggu. Biasanya aku pergi ke gereja, ketemu teman-teman, nyanyi sama-sama, berdoa, memuji nama Tuhan, dengerin cerita firman Tuhan. Tapi aku sedih sekarang ini. Aku gak bisa pergi ke gereja. Biasanya kantong ajaibku isinya apa yang aku mau dan aku butuhkan. Tapi kali ini enggak. Pintu menuju ke gereja aku gak punya. Waduh, Doraemon, Mbak Dewani jadi sedih juga nih. Tapi kan tadi kita udah sama-sama nyanyi-nyanyi, udah berdoa, meskipun hanya dengan melihat layar aja. Gimana? Masih tetap sukacita kan, Doraemon? Ya dong, aku masih sukacita. Ah, bagus. Memang kita harus selalu sukacita. Nah, sekarang gimana kalau kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan? Mau nggak? Supaya sukacitanya makin bertambah. Ya, aku mau. Oke, Doraemon. Sekarang kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa untuk meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan
pada kesempatan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersehati, berkumpul di hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh membuka pikiran, telinga kami Tuhan, dan hati kami, sehingga apapun Tuhan yang kami dengarkan, cerita kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, juga boleh kami simpan, dan kami juga boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Hari ini kita akan membaca kisahnya Petrus dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 21. Petrus menjadi saksinya Tuhan yang memberitakan Injil adik-adik, menceritakan kebaikan Tuhan pada banyak orang. Yuk kita sama-sama menyimak kisahnya ya. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam bacaan Alkitab kita tadi adik-adik, diceritakan bahwa Petrus berani menjadi saksinya Tuhan bagi banyak orang. Meskipun di kisah sebelumnya bahwa Petrus sempat takut untuk mengakui kalau ia sangat dekat dan mengenal Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu ketika Yesus ditangkap, Petrus ketakutan. Ketika ia ditanya orang yang mengenal dia bahwa kamu mengenal Yesus, Petrus menjawab, aku tidak mengenal dia, karena saking takutnya adik-adik. Kemudian di kisah berikutnya di Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17, Tuhan Yesus menanyakan sesuatu kepada Petrus. Tanyanya gini, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Dan Petrus juga menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Benar, aku mengasihimu seperti apa yang engkau ketahui. Petrus juga menjawab sebanyak 3 kali seperti yang ditanyakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kepercayaan, memberikan pengampunan kepada Petrus. Sehingga melalui pengampunan dari Tuhan Yesus ini membuat si Petrus akhirnya yakin dan sadar. Dia berani menjadi saksinya Tuhan Yesus. Berani bilang kalau dia memang kenal Tuhan Yesus. Dan tadi di cerita Alkitab yang kita simak bersama bahwa Petrus juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Karena Petrus dan para rasul sepenuhnya percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik tadi lihat, Roh Kudus itu seperti apa sih? Adik-adik sempat memperhatikan video tadi, bacaan firman kita. Ada seperti nyala api di atas kepala para rasul. Seperti lidah-lidah api. Ya, itu dinamakan Roh Kudus. Turun ke atas Petrus dan para rasul. Siapa yang juga mau mengasihi Tuhan Yesus? Aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Gimana ya caranya mengasihi Tuhan Yesus itu? Atau dengan apa? Ya, kita atau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dengan apa, ayo Doraemon? Dengan berbuat baik? Betul? Betul ya. Menyenangkan hatinya Tuhan dengan perbuatan baik kita. Karena adik-adik masih stay di rumah aja. Di rumah adik-adik juga bisa mengasihi Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan membantu, menolong mama, menolong papa, kakak, adik, akung, uti, oma, opa. Atau juga bisa berbagi makanan sama adik, berbagi makanan dengan kakak. Tidak hanya dengan segala apa yang kita punya, namun juga bisa dengan apa yang tidak kita punya. Yaitu apa? Tidak selalu dengan barang ya Doraemon ya. Tidak hanya selalu dengan apa yang jadi isi kantongnya Doraemon. Ya, tapi juga dengan perbuatannya kita. Nah, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan terus dimampukan dan diberikan kekuatan untuk berani menjadi saksinya Tuhan. Oke ya Doraemon? Jadi mau ya untuk terus berbuat baik, terus jadi saksinya Tuhan? Oke, mau.
Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk boleh senantiasa melakukan hal yang baik, menjadi laskarnya Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh senantiasa mengingat akan firman-Mu, akan genap perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami melakukan hal yang baik. Dan kami boleh lakukan terus menerus Tuhan, sehingga sesama kami, lingkungan kami boleh juga mengenal Engkau Tuhan, mengenal akan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau yang boleh berkati dalam kehidupan kami, berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami sukacita senantiasa di dalam menjalani kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Teruslah menjadi penolong dan pembimbing di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah mengucap syukur, juga berdoa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan sekali. Indah sekali ya firman Tuhan pagi ini. Sudah dengar firman Tuhan, sudah nyanyi sama-sama. Kayaknya ada yang kelupaan deh. Apa ya? Persembahan, Ma. Oh, iya. Adik-adik yang cantik dan ganteng, kita kan lagi ibadahnya online nih. Jadi belum bisa kumpulkan persembahan sama-sama. Persembahan adik-adik dititipkan nanti ya ke papa dan mama. Nanti mama dan papa akan setor ke gedung gereja. Oke? Dilipat yang rapi, dimasukkan amplop, dan persembahan itu ditujukan untuk Tuhan. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, sekarang waktunya kita mau bikin mahkota. Kita kan sudah jadi laskar Kristus nih, seperti ini. Nah, teman-teman, kita yang awal pertama
kita bikin apa ya ini, seperti bara api. Bara api bikinnya 3, besar, agak besar, dan kecil. Oke, bentuknya kayak begini. Nah, bisa minta tolong papa sama mama buatkan kayak begini dong, Pak. Yang agak besar, lalu yang besar agak besar, dan yang kecil. Nah, nanti kalau sudah digunting, adik-adik tempel yang besar, agak besar, dan yang kecil. Nah, atau bisa juga sebelum digunting bisa diwarnain dulu. Kalau Mbak Ana tadi nempel dulu baru diwarnai. Dan yang lebih simpel lagi, teman-teman bisa pakai kertas origami. Kalau yang paling besar ini pakai warna kuning. Kalau yang agak besar pakai origami warna orange. Kemudian yang paling kecil pakai kertas origami warna merah. Nah, itu lebih gampang, kita nggak usah mewarnai karena kertas origaminya kan udah berwarna. Harus sudah, baru digunting dan disusun seperti ini. Terus bikin ininya, apa nih namanya ya? Bikin Mahkota. ya, ini kurang lebih lebarnya 3 cm. Nanti disesuaikan lingkar kepalanya. Udah gitu aja. Terus ditempel deh. Kalau mau kayak mahkota yang lebih wah, bisa dibikin 1, 2, 3. Atau biar kayak superhero, bisa bikin kepala sama buat yang kayak itu, sabuk-sabukan boleh. Oke, gampang kan? Yes, Laskar Kristus beraksi. Baik, adik-adik, teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau berdoa. Oke, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Kami juga sudah persembahan. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak Tuhan. Kami mohon berkat supaya kami jadi anak yang berani bersaksi di lingkungan kami. Terimalah persembahan kami, Tuhan. Kiranya kami boleh jadi anak terang, anak berkat sesuai kehendak Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kapan-kapan bertemu lagi ya. Semoga Semoga kita segera kita bertemu segera di gedung gereja. bertemu.